Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos dengan tema antisipasi kecurangan pemilu. Mbak Cici, tadi kita sudah membahas sedikit ya terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Namun saya juga ingin mengetahui sebenarnya seperti apa pandangan Anda nih ya terkait dengan kondisi di masyarakat jelang pemilu mendatang, Mbak Cici. Ya, namanya dinamika ya di masyarakat ini pasti akan terjadi letupan-letupan, kemudian akan terjadi perbedaan karena memang apalagi kita ini pemilu terbuka, kemudian juga banyak partai yang terlibat, banyak massa yang saling memiliki pendukung. Nah, jika masyarakatnya tidak dewasa menyikapi pesta demokrasi, maka pemilu akan menjadi musibah, malah bukan berkah. Padahal kita ingin mencari pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan dan juga kenegaraan di Indonesia ya, di pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Nah, ini yang juga harus diantisipasi dari sekarang. Belajar dari pemilu 2014-2019, kita lihat banyak sekali persoalan-persoalan yang mudah-mudahan ya residunya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Tapi mudah-mudahan masyarakat kita juga semakin dewasa bahwa percuma, ini adalah pesta, percuma masih mempertahankan permusuhan, perbedaan. Toh tujuan kita adalah satu, ingin mewujudkan Indonesia tetap negara yang berdaulat, berkesatuan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pastinya itu ya yang harus menjadi perhatian semua ya, konstituen terutama, dan juga para calon legislatifnya ya, para calon pemimpin juga harus memperhatikan itu, mengajak masyarakat atau konstituennya untuk bersikap demokratis sesuai dengan pesta demokrasi pemilu ya. Jadi jangan kalau memang hasil perhitungannya nanti kurang atau kalah, ya sudah legowo menerimanya. Memang tidak semudah itu ya menerima kekalahan misalnya, tapi belajar dari situ. Kita sudah belajar dari tingkat desa pemilihan itu mengajari kita untuk lebih bersifat terbuka. Yang menang tidak jumawa, yang kalah juga tidak langsung apatis. Jadi sama-sama membangun kebersamaan untuk Republik ini pastinya. Lantas seperti apa Mbak sebenarnya residu yang Anda maksud tadi, dan juga bagaimana sebenarnya gitu ya agar masyarakat ini tidak terpecah belah, tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar atau hoax seperti itu? Bagaimana menurut Anda? Ya, residu yang masih ada tuh kita lihat dalam kondisi, dalam kehidupan sekarang itu masih ada kelompok-kelompok. Pemerintah sudah berjalan ini ya, udah mendekati pemilu lagi nih. Tapi masih ada kelompok, kalau dulu dikenal dengan cebong, ya kan, dan kampret, ya kan, ada dua kubu. Dan dua kubu ini ternyata masih hidup gitu sampai saat ini di beberapa kehidupan di tempat baik itu di lingkungan atau di ini ya. Padahal sudah bersatu, mereka yang kemarin ikut di dalam pemilu itu sudah menjadi satu kesatuan di dalam pemerintahan ya. Harusnya masyarakat atau konstituen juga ikut, oh ternyata mereka bisa bersatu, kita juga harus bersatu loh. Untuk apa sih semua ini? Tentunya untuk masyarakat semua, untuk kemaslahatan masyarakat, bahwa rakyat ini benar-benar ingin negaranya berjalan dengan api dan yang pasti adalah sejahtera tentunya ya. Mbak Cici, mungkin itu tadi pengelompokan itu bisa kita sebut polarisasi seperti itu ya Mbak Cici ya. Menurut Anda sebenarnya masih ada nggak sih Mbak polarisasi elit dan juga polarisasi massa saat ini? Pasti ada, masih ada. Nah ini yang harus dicairkan. Polarisasi ini harus segera kita jangan dibekukan ya, tapi harus dicairkan. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok elit dan kelompok massa masyarakat, itu harus menjadi satu. Kelompok elit juga harus mau ke bawah dan mau bersama-sama masyarakat untuk berdemokrasi dengan apik, berdemokrasi dengan
sejujurnya berdemokrasi, karena memang demokrasi itu adalah bersama-sama, kita pesta, ya kan? Nah, kita memilih, kalaupun nanti ada yang kalah dan ada yang menang, ya sudah kita terima. Dan tidak ada lagi, kamu kemarin memilih ini, saya tidak ikutan, karena begitu sudah terpilih, semua masyarakat adalah satu kesatuan yang harus diperhatikan seluruhnya. Namun Mbak Cici, di Lampung sendiri ternyata kalau menurutkan indeks kerawanan pemilu ini masuk dalam kategori rawan sedang ya Mbak Cici ya. Nah, menurut Anda ini sebenarnya apa yang mempengaruhi ini Lampung masuk dalam kategori rawan sedang saat ini? Iya, kerawanan sedang ini yang oleh KPU dan Bawaslu ya, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan potensi-potensi untuk terjadi gesekan ya. Untuk menentukan ini ada sekitar 21 ya atau hingga 61 indikator. Misalnya daerahnya, luasan daerah ya, luasan daerah, kemudian jumlah pemilih, kemudian latar belakang, itu banyak sekali faktor-faktor indikator tersebut ya. Dan Lampung itu termasuk yang sedang ya. Tetapi walaupun sedang bukan berarti kita bisa santai ya. Semua pihak harus sama-sama membangun, baik itu penyelenggara pemilu, kemudian calon pemimpinnya, dan konstituen itu kalau bisa bersama-sama membuat kesepakatan untuk menyelenggarakan pemilu yang damai, pemilu yang adil, dan pemilu yang jujur. Itu yang harus pertama dilakukan untuk di 2024 ini. Kita belajar dari 2019 dan 2014, itu sudah banyak sekali hal-hal yang tidak enak dan dirasakan, tentu jangan sampai terulang lagi di 2024 ini. Namun Mbak Cici saat ini ya, Mbak Cici ini terakhir nih untuk closing statement Anda gitu ya. Media sosial ini bisa menjadi dampak yang positif dan negatif dalam pemilu 2024. Gitu ya Mbak Cici. Mungkin saran Anda untuk masyarakat agar bisa memilah dengan baik informasi dan tidak termakan informasi-informasi yang sifatnya provokatif gitu. Ya, pertama bijaklah masyarakat untuk memilih atau menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya dengan provokasi, cek ya, klarifikasi benar nggak. Ini ada informasi seperti ini, tanya ke, misalnya bisa ke media mainstream atau langsung ke kelembagaan, misalnya ke KPU atau ke partainya yang mengusung soal isu-isu tersebut misalnya. Dengan seperti ini masyarakat jadi tahu, oh ternyata itu hanya hoax, hanya berita yang memprovokatif untuk terjadi gesekan dan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Masyarakat harus tetap bijak dan pintar bermedia sosialnya. Baik, terima kasih Mbak Cici. Kita tahan sejenak. Pemirsa, itu tadi ya yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi informasi terkait dengan trending topik di platform Lampung Post Group akan kami hadirkan usai jeda pariwara.